Pemirsa, PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) atau SPINDO memperbesar optimisme bisnis perseroan. Perluasan pasar penjualan dalam negeri menjadi salah satu pilihan strategis perseroan. Nah, kita akan membahas strategi bisnis SPINDO bersama Wakil Direktur Utama PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK), Teja Sukmana Hudianto. Selamat pagi, Pak Teja. Selamat pagi, Jaki. Pak Teja, ini pertama yang menarik dari pendapatan atau capaian dari perseroan untuk laba bersihnya saja sudah tercatat ini bisa ada kenaikan 800% lebih bahkan begitu ya Pak ya. Bagaimana Anda sendiri mewakili perseroan ini memastikan bahwa peluang ini bisa akan lebih besar lagi karena targetnya akan ada peningkatan pendapatan justru targetnya di tahun depan sampai 30%. Apa yang akan dilakukan sebenarnya oleh perseroan? Kita sih tetap ya, kita akan terus meningkatkan efisiensi di perusahaan ya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru. Itu kita akan lakukan. Selain itu kita juga akan mengembangkan pasar dengan untuk menjual secara langsung. Kita akan mengembangkan depo-depo ya, gudang-gudang sehingga kita bisa cepat mengirim ke barang-barang kita ke customer. Kita juga bisa melayani customer yang jauh, yang di luar pulau juga, yang selama ini agak kita kesulitan ya, karena syaratnya dan kalau ada customer yang perlu cepat, pengiriman cepat, kita selalu ada kendala-kendala. Kita harapkan dengan ada warehouse kita bisa melayani mereka dengan lebih baik lagi. Oh baik, itu adalah bentuk konkret dari efisiensi karena memang tidak dipungkiri 2020 logistik jadi terhambat begitu ya untuk memasarkan produksi dari SPINDO sendiri. Jadi efisiensi berapa persen begitu Pak memberikan kontribusi terhadap peningkatan laba bersih dari perusahaan selama mungkin dari 2020 efisiensi, atau year on year? Sebenarnya kalau presentasi saya belum hitung secara detail ya. Cuma yang kita lakukan adalah memang dulu sebetulnya ada 2 proses, sekarang tinggal 1 proses. Dulunya jalannya harus 3 shift, sekarang bisa jalan 1 shift. Karena mesinnya lebih cepat jalannya. Baik. Ya seperti itu. Baik. Kita tetap melakukan efisiensi, masih banyak yang efisiensi yang kita bisa lakukan. Baik. Untuk pangsa pasar SPINDO sendiri, seberapa besar pangsa pasarnya Pak? Pangsa pasar sih sebenarnya kita tiap hari berusaha untuk mencari data ya. Datanya masih belum bisa kita dapatkan. Jadi terakhir waktu itu di tahun 2016 kalau nggak salah ya. Itu sempat kita minta survei dari CIC ya. Waktu itu menurut mereka sih kurang lebih sekitar 30% waktu itu. Tapi menurut kita sih juga kalau perkiraan aja ya, kurang lebih sekitar 30%. Oke, dan ada tidak daerah-daerah yang spesifik menjadi fokus penjualan dari SPINDO begitu? Karena kalau kita tahu 2020 sebenarnya banyak juga proses pembangunan atau pengerjaan infrastruktur yang harus tertunda, tapi sebenarnya ada tidak yang menjadi fokus begitu oleh SPINDO? Sebenarnya kalau fokus secara demand memang masih Pulau Jawa ya, keseluruhan masih yang terbesar ya. Tapi kita masih melihat perkembangan terutama terakhir-terakhir ini kita tahu bahwa harga komoditas kan cukup baik, cukup tinggi. Jadi kita sih cukup yakin. Kedua juga terjadi investasi terkait dengan pertambangan ya, sama smelter itu yang Februari di Sulawesi Tengah contohnya. Di Morowali itu pabrik dari China, Tsingshan masuk, Dexin, pabrik baja dari China juga masuk ke situ. Itu membuat akhirnya daerah itu perkembangannya cukup pesat. Ya, juga di Halmahera juga ada investasi dari Tsingshan juga. Saya dengar mereka akan juga ke Kalimantan Utara. Jadi kita melihat sih daerah-daerah ini punya potensi yang cukup besar ya. Karena adanya harga komoditas yang cukup tinggi. Namanya komoditas metal aja, program juga komoditas agriculture ya. Karena sekarang harga relatif cukup tinggi semuanya. Dan ini yang kita lebih fokuskan ya. Terutama kita posisi di Surabaya, sebenarnya posisi kita juga secara logistik cukup kuat untuk mensupport daerah-daerah Indonesia Timur. Artinya Jawa dan Indonesia Timur saat ini yang menjadi fokus dari distribusi produksi dari SPINDO begitu ya Pak Teja. Kalau untuk hal yang dilakukan oleh perseroan untuk terus mendorong kinerja perseroan untuk saat ini, apa saja yang sudah dilakukan Pak?
kita sih tetap akan menaikkan terus peningkatan jumlah karyawan terutama di sales maupun marketing ya, supaya kita semakin bisa menjangkau dalam waktu yang lebih pendek ya. Yang kita lakukan itu akan menaruh orang-orang representatif. Memang kita tahu selama ini kan marketing dulu kita juga ada kendala pandemi. Jadi kalau kita lakukan dari Surabaya selalu ada kendala, apalagi waktu pandemi ya, karena tidak bisa bepergian sebagainya, sehingga akhirnya aktivitas agak berhenti. Kalau kita harapkan sih kita taruh orang-orang marketing atau sales itu di daerah-daerah seperti representative office, sehingga meskipun ada pandemi mereka masih bisa bergerak, masih bisa berjalan. Itu yang kita sering lagi tanyakan, terutama juga untuk ekspor ya. Ya, kita akan terus tingkatkan pasar ekspor kita. Ya. Ini kalau dilihat Spindo juga tengah berfokus pada produksi untuk kawasan dalam negeri, maksudnya untuk produksi domestik begitu. Ya. Sebenarnya presentasinya seperti apa gambarannya Pak antara produksi domestik dan juga untuk produk-produk yang diekspor begitu? Ekspor sih masih kecil, ekspor kurang lebih sekitar masih 8%. Ya, masih fokus kita masih domestik. Karena apapun tetap ya, karena kita di Indonesia dari pasar domestik ini harus kita kuasain dulu ya. Sampai pasar domestiknya kuasain oleh barang impor, kita kelupaan sampai akhirnya kita ekspor karena pasar domestiknya berkurang, bukan begitu. Kita ekspor itu karena kita masih ada kapasitas lebih. Ya. Oke, ekspor karena kapasitas yang lebih baik. Tadi efisiensi adalah hal utama juga yang membuat kinerja ataupun adanya peningkatan laba bersih dari perseroan. Kalau Anda katakan akan meningkatkan jumlah SDM juga untuk sales dan marketing, adakah rencana untuk mengembangkan perseroan ini lewat lebih ke digitalisasi begitu, Pak Teja? Karena ada kendala bisa terbantu dengan digitalisasi. Seperti apa, Pak? Tetap kita akan pelajari. Memang secara masih kita melihat masih banyak kendala-kendala ya, kesulitannya ya, karena barang pipa itu kan agak sedikit beda ya, bukan barang-barang yang seperti consumer good ya, yang barangnya tuh selalu tipikalnya sama ya. Kadang-kadang kita kan ada juga yang sesuai permintaan ya. Ya. Baik, setidaknya untuk tujuan untuk go digital ini sudah menjadi salah satu agenda juga yang akan dilakukan oleh perseroan. Baik, kita akan silakan Pak. Ya, kita paham bahwa memang teknologi nggak bisa dihindari. Betul. Seperti internet, ya sekarang online itu tetap kita harus akan ikutin. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Seperti apa prospek dari saham Spindo begitu di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal 1 2013. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando silakan. Ya, baik Cakri dan pemirsa, saham PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK) telah naik signifikan selama kuartal 4 tahun ini. Kita simak bersama datanya. PT Steel Pipe Industry of Indonesia (TBK), Pipes Industry of Indonesia (TBK), ya, dengan kode emiten ISSP ya pemirsa, ini melakukan pencatatan perdana pada Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 22 Februari 2013 di papan utama dengan bidang usaha industri pipa baja. Sektor barang baku, industri logam dan mineral, sub-industri, baja, dan besi. Dan berikutnya kita lihat ada siapa saja pemegang saham dari SP Indo. Ya, kita lihat ini sebesar 55,94% atau 94,02 miliar lembar saham oleh PT Cakra Bakti Para Putra, dan selanjutnya 440 juta lembar saham atau sebesar 6,68% oleh DBS Bank Ltd, dan berikutnya senilai 476,4 juta lembar saham atau sebesar 6,63% oleh Kamtono Kosasi. Kita lihat juga ada 9,5% atau 682,7 juta lembar saham oleh Sebastian Nathanael, dan sisanya kita lihat masyarakat ini sebesar 19,57% atau 1,4 miliar saham, dan juga saham treasury 120 juta lembar saham atau 1,68%.
Dan kita lihat bersama selanjutnya ini adalah pergerakan nilai saham dari SP Indo. Kita lihat pada Januari ini berada di level Rp230 per lembar saham, lalu kemudian merosot turun hingga pada 1 Maret 2021. Kita lihat ini adalah posisi terendahnya, yaitu di level Rp189 per lembar saham, namun kemudian kembali rebound di level Rp288 per lembar saham, sempat turun namun kemudian naik lagi, dan posisi tertingginya itu ada di pada 8 November lalu, yaitu di posisi Rp476 per lembar saham. Dan pada perdagangan kemarin 29 November 2021 kita lihat berada di posisi Rp420 per lembar saham. Ya, demikian Cakri, kembali ke Anda. Terima kasih Ando untuk informasi terkait pergerakan saham dari Spindo. Kembali dengan Pak Teja Sukmana Hudianto. Pak Teja, kalau melihat pergerakan saham dari Spindo begitu, Anda melihat ini kalau dari Juli, karena ada faktor PPKM ini ternyata juga memukul sektor besi baja begitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh perseroan hingga akhirnya nampaknya ini pasar mengapresiasi positif karena ada tren kenaikan, ada tren bullish terhadap saham Spindo. Ya, secara keseluruhan memang tetap komitmen ya untuk melakukan efisiensi. Ya, kedua kita komitmen untuk menjaga level inventory kita sehingga kita bisa naik customer dengan baik. Kita paham karena kita sudah 50 tahun selama ini kita mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh customer, apalagi dalam kondisi-kondisi yang sedang tidak stabil, banyak uncertainty, itu pasti customer akan lebih cenderung mengganti pengiriman yang cepat. Jadi kita sudah kalau itu terus terang ya kelebihan dari Spindo ya, kita bisa melakukan pengiriman cepat. Ya, customer kalau perlu ya misalnya kami yang ambil risikonya, kami yang menyimpan barangnya, customer nggak usah pesan banyak-banyak, pesan aja seperlunya. Jadi kalau hari ini pesan, besok bisa kita kirim. Oke, baik. Itu sebuah jaminan ya, begitu ya Pak ya, yang bisa diberikan Spindo untuk meyakinkan pasar begitu. Iya, ya. Oke, dan jadi, ada... Ya, termasuk dengan adanya warehouse kami bisa melayani dengan lebih cepat. Ya, seperti di Jakarta, karena kita juga ada warehouse, customer hari ini perlu barang, hari ini pun kita. Adakah rencana untuk aksi korporasi dalam waktu dekat atau mengawali 2022 nanti? Aksi korporasi itu di akhir tahun ini ada, karena kita akan menerbitkan bond ya. Bond yang berkelanjutan. Itu sebesar total sebesar 600 miliar. Oke, untuk penggalangan dana eksternal ada rencana untuk melakukan itu, dan dalam bentuk apa rencananya? Mungkin perseroan ingin melakukan penggalangan dana tersebut, Pak Teja? Pakai bond. Oh, dengan bond. Obligasi ya. Baik. Dan penggalangan dana kira-kira akan dialokasikan untuk apa nanti oleh perseroan? Penggalangan dana lebih ke memperkuat modal kerja ya. Karena kita semua tahu bahwa harga baja kan naiknya cukup tinggi ya. Sehingga kita perlu memperkuat modal kerja untuk kita bisa melayani sampai dengan lebih baik lagi. Baik. Yang kedua juga itu Spindo masih relatif masih sekitar 60% ya. Masih ada room untuk kita bisa meningkatkan penjualan. Dan sudah akan menunjuk underwriter untuk aksi korporasi ini nanti, Pak? Sudah. Ya. Underwriter kami joint lead antara Super Invest dengan BCA Sekuritas. Baik, Pak Teja. Kita masih ada satu segmen untuk membahas seperti apa prospek dari Spindo ke depan, dan pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Kembali di Dialog Corporate Action, pemirsa, masih bersama Wakil Direktur Utama PT Steel Pipe Industry of Indonesia TBK, Bapak Teja Sukmana Hudianto. Pak Teja, kalau direncanakan atau ditargetkan oleh perusahaan, oleh Spindo, bahwa tahun depan targetnya akan dinaikkan 30%, begitu, apa yang sudah dilakukan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh perseroan sejak akhir tahun ini, begitu Pak? Sebenarnya kami kan membina hubungan cukup baiklah dengan customer kami ya. Sehingga kita harapkan customer kami itu puas dan bisa terus melakukan repeat order ya, ke kami. Dan itu sudah terjadi ya, karena hubungan kami dan customer relatif hubungan yang cukup lama ya, meskipun dengan
BUMN, karya-karya, hubungan kami kita sudah hubungan yang sudah lewat puluhan tahun. Dan juga beberapa perusahaan swasta yang hubungan kami cukup lama juga. Jadi yang kita cukup confidence ya untuk ke depan, untuk selama mereka juga bisa berkembang, kami juga akan ikut bersama-sama dengan mereka. Kedua, kami juga banyak melakukan edukasi ke pasar. Karena kami kita tahu sebenarnya market itu sangat luas, masih sangat-sangat besar. Cuma market itu diganggu oleh yang istilahnya barang-barang bangki yang pasaran. Itu yang lebih utama karena ya toko-toko besi lebih banyak memikirkan keuntungan mereka tidak berkualitas. Jadi kita harus masuk memberikan edukasi bahwa sebenarnya kualitas baja ini seperti ini. Dan memperkenalkan kualitas yang lebih baik itu kita melihat respon yang cukup bagus dan cukup positif dari customer pasar, terutama end user. Mereka sangat senang, mereka bisa menemukan kualitas baja yang baik. Dan dengan itu kita harapkan ya kita bisa terus continue. Dan ini terus kita akan lakukan di daerah-daerah juga, karena mereka lebih memahami ya, sebenarnya pipa yang sebenarnya itu seperti apa. Yang mereka beli itu pipanya salah. Ya. Jadi seharusnya mereka lebih yang, karena saya yakin sih Indonesia tidak punya daya beli ya, masyarakat kita punya cukup daya beli. Mereka nggak terlalu paham aja dan mengenai kualitas baja. Ini terus akan kita lakukan sehingga kita cukup dengan itu kita cukup yakin kita bisa meningkatkan penjualan. Terus juga termasuk ekspor. Rata-rata customer ekspor kita juga customer lama dan kita harapkan mereka terus bisa meningkatkan persentase pembelian ekspornya. Dan satu lagi yang saya cukup yakin juga adalah support daripada supplier, salah satu Fakatopi. Pertama, Fakatopi bisa mensupport kita dengan baik dan memberikan harga yang cukup kompetitif. Saya cukup yakin kita bisa berkompetisi. Seperti halnya pipa stainless bersama. Pipa stainless itu kita melihat terakhir memang support daripada Pingsang yang dari Morowali yang itu cukup bagus. Harga mereka sangat-sangat kompetitif, sehingga kita bisa bersaing melawan impor, pipa-pipa impor. Jadi kita bisa mengambil pasar pipa-pipa impor ini. Sekarang apalagi karena masalah logistik, pipa-pipa impor juga sangat importir kesulitan untuk mendapatkan barang. Dan ini pasarnya kita mulai masuk. Untuk itu kita juga mempersiapkan penambahan kapasitas di mesin pipa stainless. Pipa stainless ini kita akan tambah, hari kita produksi cuma sampai 4 inci, kita naikkan produksi sampai 8 inci. Ini kita akan lakukan di tahun depan ya. Pembelian mesinnya sudah kita mulai tahun ini. Kita harapkan sih sekitar bulan Mei atau Juni tahun depan sudah bisa mulai beroperasi mesin pipa yang 8 inci. Di luar itu kita akan menambah gudang-gudang juga. Kita sudah menambah gudang di Pasuruan dan kita akan menambah lagi gudang di Makassar dan gudang di Gresik. Sehingga akan memperkuat logistik kita juga. Selain itu menambah representative office, kita sudah satu representative office untuk penjualan marketing di Pekanbaru. Dan kita terus tambah-tambah lagi. Ya, dengan mendekatkan diri dengan customer, kita cukup yakin ya sama kita bisa memberikan servis yang terbaik, memberikan kualitas pipa juga yang terbaik, ya kita akan melakukan repeat order. Oke, baik. Dan terakhir, kebijakan pemerintah ini juga masih ada stimulus PPN sampai akhir tahun, ada juga relaksasi untuk PPNBM. Ini juga kita tahu karena industri besi baja ini juga digunakan oleh industri otomotif. Bagaimana juga kalau dari Spindo sendiri memanfaatkan momentum dari dua hal tersebut seperti apa Pak untuk semakin meningkatkan produksi dan juga meningkatkan pendapatan mungkin hingga tahun depan? Iya. Yang utamanya sebenarnya semuanya itu adalah mengantisipasi ya. Apa itu kita harus punya material cukup untuk mengantisipasi lonjakan-lonjakan. Kalau kita nggak punya material cukup, kalau terjadi lonjakan ya pasti kita melakukan pengiriman yang cepat. Ya. Itu yang kita lakukan. Baik, karena satu yang bisa dipegang oleh para pelaku pasar begitu ya, bahwa ada jaminan Spindo ini selalu mengedepankan kebutuhan dari pelanggan gitu, kebutuhan akan besi baja bisa didapatkan dengan cepat begitu. Baik, terima kasih Bapak Teja Sukmanawdianto, Wakil Direktur Utama PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk untuk waktunya bergabung bersama kami di Corporate Action. Terima kasih. Ya, pemirsa, Corporate Action masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.